Access granted. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadat, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Gimana Pak Arif? Nah, maksudnya gimana? Waktu pengajian kan masnya mempertanyakan nasab ya, kurang yakin, kurang percaya nasab Ana gitu kan. Nah, menurut Ana itu gini mas, antum itu lebih baik percaya Ana gitu loh, karena Ana ini kan habaib. Kalau antum percaya, antum ikut jamaah Ana, itu wah enak mas, karena jamaah Ana itu banyak yang muda-muda, yang cantik-cantik. Tapi masnya tadi kenapa kok sampai ini apa, protes masalah, nanyain masalah silsilah nasab juga? Kan sama itu seorang habaib kan. Habaib itu cucu Nabi. Iya. Gitu kan. Jadi untuk mengetahui keaslian dari seorang habaib ini, kita itu harus mengetahui nasab-nasabnya. Kalau kita nggak tahu nasabnya, bahaya. Jadi gini loh mas, ya memang sebagian itu memang harus tahu nasabnya, tapi kan masnya tadi sudah lihat jamaah Ana itu banyak, masa masnya masih ragu sama Ana gitu loh. Ya masalahnya zaman sekarang ini banyak ya orang yang mengaku-ngaku itu menjadi habib gitu. Ya itu orang lain. Kalau Ana enggak, Ana ini habaib benar. Ya sampean nggak apa-apa bilang kalau sampean itu habaib yang betulan asli gitu. Tapi kan saya di sini sebagai ahwal orang biasa gitu kan. Nah justru itu, sampai orang biasa yang ibarat kata awam ya, antum harusnya itu percaya sama Ana, antum itu harusnya nggak mempertanyakan hal itu.
nggak mempertanyakan masalah nasab, masalah silsilah. Karena kalau antum percaya sama anak, antum menghormati anak, antum berkah. Ya, udahlah, gini aja mas. Daripada masnya ribut-ribut masalah nasab, masalah silsilah, mending masnya ikut jamaah saya. Ya kalau masalah ikut sampean, ikut pengajian, semua pengajian saya ikuti gitu. Loh, Itu kan tapi, juga hal kebaikan semua pengajian. nah makanya memang semua pengajian itu kebaikan, tapi keuntungan antum ikut anak, jamaah anak itu, lihat jamaah santri-santri anak cantik-cantik. Jadi antum di anak itu banyak santriwati-santriwati yang cantik-cantik. Saran anak gitu, ikut jamaah anak biar antum tahu santriwati-santriwati anak. Ya kalau cukup tahu banyak kan di luar sana yang cantik. Tuh beda, beda mas. Kalau cuma sekedar tahu banyak, tapi kalau di sini antum bisa Apa? Bisa ya apa? istilahnya itu tertarik, bisa lanjut ke pernikahan juga bisa. Ya kan kita melihat seseorang itu dari Karena hati. begini loh mas, jamaah anak itu banyak yang awalnya itu para santri dan santriwati saling mengenal akhirnya menikah, itu banyak gitu loh. Berarti kalau saya nikah 4 juga boleh ya? Boleh, Boleh. boleh. Nanti Karena yang kan di nikahin agama, siapa tapi? kenapa? Yang nikahin siapa? Ayo. Yang nikahin saya loh siapa? Ana nanti, Sampean. ana yang nikahin. Kan gini mas, kan di Islam, dalam agama Islam itu kita boleh berpoligami. Syaratnya harus adil. Yang kedua mampu, itu ya. Terus dibatasi mas. Kalau untuk di agama Islam itu hanya boleh beristri 4, itu tidak boleh. Makanya antum kalau ikut anak, ikut jamaah anak, antum boleh berbuat poligami. Karena lihat santriwati anak, cantik-cantik. Iya iya iya. Udahlah, antum ikut anak jamaah. Insya Allah terjamin. Kan Insya Allah. saya orang biasa, orang yang nggak punya. Saya kan cuman ya sekedar apa Bentar, ya, bentar. tukang ngarit, Bentar. ngarit sawah. Terus antum gitu. ragunya apa? Atau masalah nanti kalau ikut jamaah nanti terjamin nggak makan atau apa gitu? Bukan. Yang Atau saya apa? takuti, saya itu sebenarnya pengen punya istri 4. Tapi takutnya saya nggak bisa menafkahi gitu. Padahal kan saya itu hanya apa ya, Ya seorang gini, pengarit gitu ya loh. gini mas. Ngumpul-ngumpulin rumput buat Ya kambing. gini, kalau antum merasa tidak mampu, ya itu tadi. Kalau antum tidak mampu beristri 4, ya udah 1. Tapi saya pengennya 4, Habib. Kalau 4 kan bisa gantian. Memang 4 itu lebih enak. Memang lebih enak. Udah, bisa gantian memang. Tapi kan kita ya juga harus lihat-lihat dari kemampuan antum. Kalau antum masih belum mampu, 1 cukup gitu. Jadi gimana mas? Lebih baik antum ikut saya. Tapi saya pengen nikah 4 ini, Habib. Oke. Kalau sampean bisa apa ya, nyariin saya 4 perempuan, saya nggak bakal bahas-bahas nasab lagi. Gitu loh. Ini mbak-mbak 2 ini nggak apa-apa kok. Masnya suka ya? Hah? Suka sama? Kalau suka, jangan ditanya. Oh. Kalau suka kan bisa diatur. Gini, gitu loh. begini saja. Kalau masnya tetap ingin 4, insya Allah saya bisa bantu mas. Saya bantu, tapi syaratnya itu tadi, masnya harus gabung ke jamaah anak. Itu dulu. Ya kalau masalah Jadi gitu santri kan, anak. Itu dulu. ya insya Allah pasti bisa kan. Yang penting kita tahu ajarannya sampean itu ajaran yang betul, salawatnya juga betul. Insya Allah betul semua. Tapi yang menjadi pertanyaan itu nasab lagi. Doh. Nasabnya sampean. Udah lah. Kan Beda anak gini udah- aja. Daripada gitu saya tanya aja sama mbak-mbaknya ini ya. Oh ya, silakan. Mbak-mbaknya. Silakan, antum tanya silakan.
Mbaknya Santriwati. kalau boleh tahu namanya siapa? Kita perkenalan dulu gitu kan. Boleh kan, Beb? Boleh, boleh, silakan, silakan. Boleh. Namanya siapa gitu, boleh disebutin. Saya dari asli Semarang. Saya udah Berapa lama? ini kurang lebih udah 2 tahun. 2 tahun. Kalau Mbaknya? Tuh kan, mereka ini santriwati Ana udah lama. Ya, Mi, ya? Bener banget. Kira-kira selama sama ikut Habib Hanim ini, ilmu apa yang sudah sama dapatkan? Atau, Banyak lah itu pasti. ya banyak kan bisa disebutkan. Akan disebut. Antara Nggak apa-apa, sebutkan aja, nggak apa-apa. ngaji atau oke gitu, dalil-dalil apa yang sudah sama ini hafal. Oh, kalau dalil pasti, Mas. Pasti. Fikih juga pasti itu, pasti. Pasti ya. Nah, sholawat apalagi ya kan? Sholawat ya udah. Ya tujuannya kan untuk menenangkan hati, menambah ilmu agama ya kan, memperdalam ilmu agama. Tapi sampean boleh tanya biar santriwati saya yang menjelaskan ya. Ya, nggak apa-apa, nggak Ya apa-apa. mungkin itu aja, saya nggak berani menatap wajahnya, takutnya malah jatuh cinta ya. Nggak apa-apa ya, Mi, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya itu orangnya baperan Habib. Loh, Kalau misalnya eye contact gitu ya, langsung dik dik dik. ya kan gitu. siapa tahu dari mata turun ke hati kan? Benar. Enggak, apa-apa. enggak. Boleh, boleh. Ya gitu. Jadi mungkin gimana ya, saya jadi bimbang ini. Bimbangnya kenapa, Mas? Bimbang. Jadi seharusnya saya tuh kalau misalnya mau ikut ke suatu majelis atau suatu pengajian, Ya. saya tuh harus tahu beliau ini siapa. Loh, bisa ditanyakan kepada santriwati saya. Iya, saya tahu sama itu seorang habaib. Nah, makanya. Nah, tapi nasabnya ini loh, apakah betul-betul nyambung? Kalau misalnya seorang kiai kan pasti abahnya, kalau misalnya Gus abahnya itu seorang kiai gitu. Nah, Ya. sampean ini Ya jelas nyambung, cuma kan tadi kan saya bilang sama masnya, udah, masnya nggak usah ngeributin masalah nasab. Dari tadi kok ngeributin nasabmu, masalah silsilah nasab. Udah ikut aja ke jamaah saya, biar sampean tahu sendiri gitu loh, gimana jadi jamaah ana gitu kan. Nggak apa-apa, daripada antum bingung-bingung, bimbang, udah nggak usah bimbang. Nanti antum tahu ana ini siapa, ya. kalau boleh tanya ini mbaknya ini siapa gitu? Oh, ini. Ibunya ini. Kok Kenal. baru tahu saya? Kemarin kan pas di Oh. pondok nggak ada. Iya, memang kemarin ini kenalin, ini istri Ana yang ketiga, ya. Yang ketiga. Yang Istrinya ketiga. sampean berapa? Istri Ana 4. 4. Cuman ini yang ketiga, yang keempat lagi nggak ada di sini, lagi keluar kota, Mas. Nah, memang kemarin istri Ana yang ketiga ini nggak Ana ajak ke pondok itu karena dia jaga rumah. Kan rumah ya zaman sekarang banyak maling, Mas. Kalau nggak dijaga ya takutnya inilah. Kalau misalnya istrinya sampean yang culik maling gimana ayo? Suruh jaga rumah. Siapa Mas yang berani sama istri lain? Oh, istrinya galak ya? Istri Galak. Kalau istri kalau sama galak, saya nggak galak, tapi kalau sama orang lain galak. galak ya. Kalau istri galak ini biasanya bahaya ini. Tapi kalau sama saya insya Allah nggak galak, aman. Ya, Gimana? mungkin gitu aja. Gimana? Gabung? Ya, Jadi jamaah? masalah gabung itu kan semua orang boleh memilih kan pastinya mau gabung. Insya Allah Mas. Kemana aja, ke majelis mana aja boleh gabung. Makanya anak kan bilang, Masnya ikut jamaah anak, insya Allah terjamin. Tapi saya cuma minta satu hal. Apa? Saya nggak minta perempuan, saya nggak minta apapun. Cuman saya minta sama itu meyakinkan semua orang, meyakinkan saya bahwa sama itu betul-betul seorang habaib, seorang keturunan Nabi. Lah, sekarang gini Mas, kalau antum nggak ikut jamaah anak, gimana antum mau yakin, gimana antum mau percaya kalau anak ini habaib benar? Makanya dari tadi saya ngotot ikut anak, jadi jamaah anak, biar antum yakin. Apakah dengan yakin aja gitu kita bisa
tahu kalau sampean itu betul-betul seorang Habib. Kan kita juga harus tahu silsilahnya sampean itu seperti apa. Ya kan nanti antum bisa setelah gabung. Sampean belajarnya di mana, menuntut ilmu di mana, udah sampai mana aja gitu. Loh, nggak mungkin dong saya bongkar ke orang lain kalau bukan ke jamaah anak. Ya udah kalau kayak gitu saya minta satu ilmu dari sampean. Ilmu apa? Ya terserah, wis tentang apa? Terserah wis. Boleh tentang sholat atau tentang apapun boleh. Ya gini, tetap seperti yang Ana bilang tadi, kalau antum ingin mendapatkan ilmu, antum gabung dulu, ikut jamaah Ana, nanti pengajian Ana, nanti lama-lama antum paham, ya paham masalah anak, siapa anak sebenarnya, habaib, anak ini habaib, silsilah anak, ilmu-ilmu itu nanti, gitu loh. Kalau antum pengen ilmu apa? Ya kalau ilmu ya pasti kan ilmu itu nggak ada habisnya. Iya. Ya kalau misalnya ilmu kan kita perlahan itu saya ingin menguasai semua ilmu gitu. Apalagi tentang ilmu agama. Insya Allah saya kasih. Tapi ya itu tadi, antum masuk dulu. Insya Allah anak kasih. Yang mungkin Gimana? itu bakal saya pikirkan lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Antum pikirkan, kalau antum nanti sudah berpikir, antum tertarik, antum bisa hubungi Ana. Nanti Ana kasih kontak Ana ya. Sebenarnya saya pengen pulang dari tadi Habib. Tapi saya nggak punya sangu ini mau pulang. Tuh, ini ya. Nggak punya sangu ini Habib. Sebenarnya mau ngomong itu sungkan gitu loh. Ya udah gini aja. Karena antum udah ada niat baik ngobrol-ngobrol sama Ana, terus antum juga tertarik dengan jamaah Ana juga kan? Iya. Nggak apa-apa. Ini buat antum. Udah. Jangan repot-repot Habib. Malu saya. Buat ongkos pulang nggak apa-apa. Oh iya betulan Habib. Nggak apa-apa. Makasih Habib. Iya. Ya. Makasih. Tapi nanti kalau misalkan antum sudah berpikir, terus antum berubah pikiran, pingin, udah yakin, antum hubungin Ana. Iya siap. Terbuka kok. Iya. Iya. Oke. Ya mungkin nanti kalau untuk mbaknya ini bisa dibicarakan nanti. Iya nanti. Boleh ya? Boleh. Mbaknya nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa, boleh. Mbaknya jomblo betulan kan? Alhamdulillah. Jomblo, insya Allah jomblo. Jomblo ya. Insya Allah jomblo. Kalau misalnya kayak gitu ya bisa lah. Semangat saya malah majelisannya. Iya. Karena ikut aja. lelaki tuh butuh pendampingan. Memang. Sangat butuh ya. Enggak cuma pendamping tapi penyemangat. Iya gitu. betul itu. Ya. Apalagi wajahnya itu nggak bosenin, gitu. Enak untuk dipandang. Masnya bisa aja ini. Jadi bisa aja masnya ini. nikah, tapi saya masih kecil Habib. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting niatnya untuk ibadah. Gitu niatnya ya. untuk ibadah itu betul. Betul ya. Betul. Niatnya yang penting untuk ibadah, bukan untuk maksiat. Iya Ingat, betul Habib. Ya? Betul. Ya mungkin saya pamit dulu ya Habib ya. Iya. Saya mau pulang. Oh iya nggak apa-apa. Mungkin saya bakal bantu dikit lah. Iya. Sampean gitu ya. Mungkin saya pamit dulu. Oh iya. Terima Oh kasih. iya, hati-hati ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbaknya saya pulang dulu. Sampean jangan cari cowok lain ya. Tunggu saya dulu ya. Tunggu ya. Tunggu dulu. Udah, saya pulang dulu Habib. Ya.